Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abednego Arya Wicaksono dengan NIM 421230111 dan rekan tim saya Stefan Angelus Mamora dengan NIM 421230176 dari kelas Mekatronika 5B Malam. Baiklah, di sini saya mewakili teman saya untuk mensimulasikan tugas besar dari mata kuliah IoT. Baiklah, untuk ketentuan tugasnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Membuat sistem IoT menggunakan Blink atau Antares. Di sini kami menggunakan web Blink karena lebih mudah untuk penginisialisasiannya. Kemudian IoT bisa berupa simulasi walkway. Jadi karena kami tidak memiliki barang realnya atau barang hardware-nya, jadi kami menggunakan simulasi dari web walkway. Kemudian sistem IoT digunakan untuk memonitoring kondisi rumah kaca tanaman hidroponik. Sensor yang dipakai ada kelembapan dan suhu. Pada sistem terdapat dua motor servo, satu motor untuk membuka katup saluran air dan satu motor lain untuk membuka katup nutrisi pupuk. Motor bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui IoT. Diperbolehkan menambahkan fitur lain. Dan yang terakhir, satu tim maksimum 2 orang. Baiklah, kita akan langsung ke rangkaiannya. Di sebelah kiri ini ada rangkaiannya. Di sini sesuai ketentuan tugas menggunakan 2 motor servo dan 1 sensor DHT yang dapat membaca kelembapan dan suhu. Namun di sini karena menurut saya terlalu boros, menurut kami terlalu boros, jadi kami membaca DHT ini digunakan untuk membaca kelembapan. Kemudian di sini DHT masuk ke sinyal 4, servo masuk ke sinyal 14 dan 13. Kemudian kami menambahkan buzzer dan sensor LDR. Jadi ketika sensor LDR mendeteksi cahaya di atas 50%, maka buzzer akan menyala. Dan saya juga tambahkan di bagian dashboard Blink, apabila cahaya di atas 50% dari cakupan data sensor LDR, maka indikator terang akan menyala. Sedangkan apabila cahaya di bawah 50%, maka indikator gelap akan menyala. Kemudian di sini saya juga menambahkan fitur manual dan auto. Jadi ketika auto, maka masing-masing aktuator bergerak berdasarkan data sensor yang diterima. Sedangkan di manual kita bisa menekan switch yang ada di sini. Baiklah, kita akan langsung coba saja. Di sini kami juga menambahkan serial monitor ya di bagian simulasi walkway-nya agar kita bisa membaca sedang di mode apa, kemudian aktuator mana saja yang nyala. Kita lihat di bagian kanan, Blink sudah online. Dan dapat kita lihat humidity ada di 80,5% dan di Blink sudah masuk 81% dan servo 2 nyala dan buzzer nyala. Jadi ketika sensor LDR di atas 50% dan sensor DHT mendeteksi kelembapan di atas 50%, maka servo 2 menyala dan buzzer menyala. Kita akan coba humidity-nya, kita turunin di bawah 50%, 30% mungkin, dan kita lihat servo 1 menyala dan servo 2 off. Sedangkan untuk kelembapan di sini terbaca ya 30%. Kemudian LDR kita akan coba turunin ke angka sih. Apakah ada yang berubah? Masih di 39%. Maka
Intensitas cahaya di sini tampilannya menjadi 37% dan indikator gelap menyala serta buzzer off. Kita coba naikkan lagi. Indikator terang berganti dan intensitas cahayanya di sini 69%. Dan buzzer seharusnya on. Kita dapat lihat di serial monitor. Coba turun sedikit, berubah ya, 88%, dan buzzer masih on. Humidity kita coba naikkan 88,5. Dan di sini seharusnya servo 2 akan nyala dan servo 1 akan mati. Jadi anggapannya dari ketentuan tugas, servo 1 itu untuk membuka katup saluran air dan servo 2 untuk membuka pupuk. Di sini saya set ke 90 derajat saja ya untuk pergerakan servonya. Baiklah, kita akan coba mode manual. Ketika manual kita tekan, maka seluruh aktuator akan mati. Saya set semua aktuator mati agar tidak bentrok dengan sistem yang dari mode auto. Namun di sini untuk indikator terang dan indikator gelap, dia akan tetap mengikuti sistem yang auto. Contoh, kita turunkan, seharusnya ini indikatornya akan turun, tidak akan berpindah ke gelap. Kita coba hidupkan buzzer. Kita dapat lihat ya, buzzer on, servo 2 on, servo 2 off, buzzer off. Dapat lihat di serial monitor. Sedangkan di sini kami masih menemui masalah di mana servo 1 ini tidak dapat ditekan secara manual. Saya sudah mencari cara dan saya juga sudah searching, kami sudah searching melalui AI, namun kami masih tidak menemukan solusi. Nah, di mana servo 1 ini sempat ngelok, namun dia masih mental. Jadi mungkin itu saja kekurangan dari tugas besar yang kami buat. Untuk servo 2 seharusnya aman, buzzer aman. Kita coba pindah ke auto. Maka di sini akan kembali ke servo 2 menyala. Kenapa? Karena kelembapannya ada di angka 89%. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, dan ini praktikum. Maaf, ini tugas besar saya bersama Stefan Angeles Simamora. Jadi apabila ada salah kata maupun salah tindakan dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan selamat malam.